Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapriel Batista Karya dengan NIM 2502355202029 dari kelas TI1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu perancangan dan analisis arsitektur sistem komputer untuk pengembangan artificial intelligence atau machine learning. Untuk studi kasus yang saya pilih, yaitu ada komputer untuk pengembangan artificial intelligence atau machine learning. Dalam pengembangan AI atau machine learning, tujuan utama komputerisasi dan desain arsitektur sistem adalah untuk menyediakan lingkungan komputasi yang dipercepat yang mampu secara proaktif mengkonsolidasikan, menyaring, dan menganalisis aliran data multimodal. Dalam sistem tradisional, pemrosesan data medis atau operasional terfragmentasi di berbagai data. Penggunaan arsitektur sistem komputer AI atau machine learning khusus bertujuan untuk menjembatani batasan-batasan ini dengan mengadopsi platform terintegrasi 5 lapis atau 5-layer arsitektur. Untuk model arsitektur terdapat 5 lapis. Yang pertama ada lapisan infrastruktur atau infrastruktur layer, kemudian ada lapisan data atau data layer, kemudian ada lapisan algoritma, algorithm layer, kemudian ada lapisan aplikasi atau application layer, dan terakhir ada lapisan keamanan dan kepatuhan atau security and compliance layer. Adapun hasil analisis kebutuhan yang pertama, pengembangan AI dan ilmuwan data. Kelompok pengguna ini berinteraksi langsung pada lapisan algoritma dan lapisan data. Karakteristik mereka dicirikan oleh kebutuhan akses pemrograman tingkat rendah, yaitu manipulasi hyperparameter model serta eksperimentasi pipa data atau data pipelines. Mereka membutuhkan lingkungan komputasi interaktif seperti Jupyter Notebook stereostrasi yang terhubung langsung ke pustaka pembelajaran mesin seperti PyTorch atau TensorFlow. Kemudian ada praktisi klinis dan medis. Praktisi medis merupakan pengguna akhir utama yang berinteraksi dengan lapisan aplikasi. Karakteristik utama kelompok ini adalah tuntutan tinggi terhadap penjelasan keputusan model AI atau explainability, toleransi kesalahan klinis yang sangat rendah, serta keengganan untuk mengubah alur kerja harian yang sudah mapan. Kemudian ada administrator dan ahli MLOps. Kelompok pengguna teknis ini bertanggung jawab atas pemeliharaan lapisan infrastruktur serta lapisan keamanan dan kepatuhan. Mereka memerlukan dashboard, telemetri, infrastruktur untuk memantau suhu operasional GPU, dan pemanfaatan memori atau VRAM, serta latensi jaringan data. Kemudian ada pengambilan keputusan. Manajer operasional dan direksi menggunakan platform ini melalui dashboard analitik tingkat tinggi untuk memantau indikator kinerja utama dan memproyeksikan beban kerja fasilitas, mengoptimalkan penjadwalan staf, serta menyusun keputusan taktis berbasis data. Adapun rancangan arsitektur komputer, yaitu perancangan sistem komputer ini difokuskan pada penyusunan spesifikasi teknis tingkat tinggi atau enterprise grade yang diberi nama AI Machine Learning Research and Development Hybrid Node. Arsitektur komputer ini dikonfigurasi untuk mengatasi keterbatasan efisiensi komputasi pada pemrosesan model deep learning skala besar, seperti pemrosesan model parameter berdimensi tinggi, serta operasi inferensi dan pelatihan ulang atau retraining yang interaktif terhadap bandwidth memori.
Terdapat gambar yang di samping yaitu CPU 96 core, RAM 512 GB, DDR5, kemudian storage-nya NVMe RAID 0, kemudian ada network 100G RDMA, kemudian GPU 1 yaitu Nvidia H100 80GB HBM3 akselerator. Kemudian ada GPU 2 Nvidia H100 80GB HBM3 akselerator. Untuk spesifikasi hardware atau CPU, yang pertama ada spesifikasi AMD Threadripper Pro 7995WX, yaitu 96 core fisik dan 192 thread komputasi paralel. Kemudian ada kecepatan clock, base clock 2,5 GHz atau boost 5,1 GHz. Kemudian ada sistem cache L3 cache sebesar 384 MB. Kemudian daya listriknya yaitu TDP sebesar 350 Watt. Alasan pemilihan spek yaitu sistem komputer yang dirancang menggunakan prosesor AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX, jumlah 96 core memungkinkan pustaka pemrosesan seperti PyTorch, data loader, membagi beban pemrosesan ke puluhan worker thread secara simultan tanpa membebani sistem operasi. Kemudian ada karakteristik beban kerja. Yang pertama ada model retraining workload, yaitu model AI machine learning harus dilatih ulang secara berkala untuk menghindari penurunan akurasi akibat perubahan data dunia nyata atau pergeseran data. 50% institusi skala perusahaan melatih ulang model utama mereka setiap hari menggunakan volume data dan pelatihan mulai dari 500 TB hingga 49 PB. Proses ini sangat membebani subsistem komputasi paralel dan memerlukan server multi GPU dengan konsumsi daya tinggi. Kemudian yang kedua ada beban kerja inferensi real time. Berbeda dengan fase pelatihan, beban kerja inferensi berjalan terus-menerus dan sangat bergantung pada waktu respons yang instan. Karena beban kerja inferensi diproyeksikan melonjak hingga 300% seiring dengan meluasnya penerapan agent AI klinis atau agentic AI yang interaktif. Kemudian ada analisis CPU arsitektur ISI, yaitu pertama CISC X8664, prosesor AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX mengimplementasikan arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer berbasis set instruksi x86-64. Platform CISC x86-64 mendominasi kompatibilitas perangkat lunak tingkat rendah dalam ekosistem pengembangan AI atau machine learning. Kemudian ada CUDA dan Docker. Driver Nvidia CUDA, pustaka kompilasi kernel, GPU atau CUDNN, serta repositori Docker mloops dirancang dan divalidasi secara natif pada platform x86 CISC untuk stabilitas operasional maksimal. Kemudian ada instruksi AVX 512. Arsitektur CISC x86 modern telah dilengkapi dengan ekstensi instruksi vektor canggih seperti AVX 512 yang mendukung akselerasi beban data kalkulasi vektor langsung pada tingkat register CPU. Kemudian ada analisis memori utama atau RAM. Spesifikasi teknis memori
Kapasitas yang digunakan yaitu 512 GB DDR5 RAM utama. Dan kemudian ada fitur keamanan yang menggunakan ECC atau Error Correcting Code yang digunakan Registered RDIMM. Kemudian ada bandwidth transfer yang menggunakan kecepatan bus hingga 4800 MT per second. Kemudian ada konfigurasi saluran yang menggunakan desain 8 channel. Adapun analisis dan alasan teknis untuk kapasitas 512 GB mencegah terjadinya sweeping data LATI ke media penyimpanan sekunder yang lambat. Kemudian ada ICC Registered mendeteksi dan mengoreksi kesalahan data 1 bit akibat gangguan listrik secara instan. Kemudian ada arsitektur 8 channel yang menyediakan bandwidth yang sangat tinggi dan mengurangi latensi komunikasi antara CPU dan RAM utama. Selanjutnya ada analisis subsistem input-output. Yang pertama, perangkat input, konsol, keyboard, dan mouse standar. Dan ada port jaringan berkecepatan tinggi sebagai inlet dataset secara langsung. Kemudian pada perangkat output menggunakan 2 monitor IPS dan ada Jupyter Lab Web UI, kemudian ada Gradio Interface, kemudian ada Streamlit Web UI. Kemudian komunikasi data yang di dalamnya ada dual port 100 Gbps InfiniBand atau Ethernet adapter. Kemudian ada mendukung RDMA secara langsung. Komunikasi antar node untuk sinkronasi bobot parameter model membutuhkan lebar pita raksasa dengan latensi di bawah 1 mikrodetik. Kemudian ada analisis performa sistem. Yang pertama, formulasi CPU time. Rumus CPU time yaitu CPU time sama dengan instruction count CPI dibagi clock rate. Dan hasil perhitungannya CPU time sama dengan 1,56 detik dan throughput sistemnya yaitu 3200 MIPS. Dan daya akselerasinya yaitu dual Nvidia H100 PCIe memberikan komputasi teoritis hingga 32 petaflops. Mixed Precision FP8. Dan faktor penghambat kinerjanya yaitu adanya dilema power wall dan thermal. TDP 350W pada CPU dan 400W pada GPU yang memicu pelepasan panas masif dan mengancam thermal throttling sirkuit silikon tanpa pendingin memadai. Kemudian ada hambatan memori atau memori bottleneck. Yang risikonya yaitu GPU starving jika bandwidth bus, data RAM, dan PCIe tidak sebanding dengan komputasi matriks tensor. Kemudian ada optimasi pipeline kompilasi, yang dimana penyusun runtime API teroptimasi, misal ONNX atau web GPU, yang memangkas kapasitas memori footprint hingga 98,3%. Nah, adapun kesimpulan dapat ditarik. Yang pertama, arsitektur inti sistem, yang dimana sistem komputer AI atau machine learning dalam pemilihan prosesor AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX CISC dengan 96 core fisik yang menjamin penanganan pemrosesan data masif tanpa memicu hambatan pada beban kerja non-grafis. Konfigurasi memori 512 GB DDR5, ECC, RDIMM, dan sistem penyimpanan terintegrasi GPU Direct Storage teknologi NVMe, PCIe Gen 5, SSD RID 0 yang memastikan pasokan aliran data listrik, pelatihan ke memori GPU dual Nvidia H100,
80 GB HBM3 dengan latensi sangat rendah. Pada validasi kuantitatif, analisis kinerja kuantitatif membuktikan bahwa sistem ini mampu memberikan throughput operasional 3200 MIPS pada tingkat CPU dan 32 petaflops pada akselerator GPU, yang menjadikannya arsitektur yang sangat andal untuk pengembangan model kecerdasan buatan perusahaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.